Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang Bapak banggakan, selamat bertemu bersua dengan Bapak. Insya Allah pada semester genap ini Bapak akan berikan materi, yaitu terkait materi tentang kewirausahaan, manajemen inovasi dan kreativitas. Bobotnya 3 SKS yang insya Allah bahwa tujuan utama paling tidak bahwa melalui materi atau perkuliahan kewirausahaan ini, saudara mampu mengaplikasikan teori untuk praktik atau sebaliknya praktik untuk penguatan daripada teori. Insya Allah beberapa pokok bahasan yang akan Bapak berikan, ya paling tidak saudara mampu ada target-target pembelajaran, saudara memahami tadi apa itu esensi daripada pendidikan kewirausahaan, kemudian juga berpikir perubahan, berpikir kreatif, kemudian orientasi pada tindakan, mampu mengembangkan manajemen risiko, juga mencari ataupun gagasan wirausahaan, kemudian juga komunikasi atau konsep pemasaran, serta produk. Yang lebih jauhnya lagi secara lebih rinci ini Bapak gambarkan di dalam pokok bahasan. Jadi kurang lebih ini ada 10 pokok bahasan, ya, di mana bagian yang pertama, saudara diharapkan mampu mengkaji esensi itu wirausaha, apa pengertian wirausaha, apa esensinya, kemudian filosofi yang terkandung di dalam wirausaha ini. Kemudian juga yang berikutnya masih di bagian yang pertama, saudara mampu mengembangkan berpikir perubahan. Artinya merubah mindset, bukan hanya perilaku yang dirubah, tetapi juga mindset, pola pikir saudara. Sebagaimana Stephen Covey mengatakan bahwa kalau engkau ingin perubahan, cukuplah merubah perilaku Anda. Tapi kalau engkau ingin mengadakan perubahan yang besar, rubahlah mindset Anda, pola pikir Anda. Tadi dari konsumen menjadi produsen, ya. Kemudian tadi dari tadi hanya memakai atau menggunakan, sekarang yang menghasilkan. Bekerja tadinya di orang lain, tapi sekarang justru sebaliknya menciptakan lapangan pekerjaan dan menghidupi orang lain, itu karyawan bekerja di bawah perusahaannya. Jadi berikutnya lagi itu materi yang kedua, itu diharapkan saudara mampu mengembangkan berpikir kreatif, inovatif, jadi menciptakan kreativitas yang unggul dan berbeda. Jadi dari bisnis yang ada itu mampu menciptakan, baik kalau di dalam teori produksi ataupun teori tadi pengembangan produk, ada kemudian bagaimana itu mengembangkan cita rasa kalau itu di dalam kuliner misalkan, ya. Kemudian bagaimana packagingnya, bagaimana strategi pemasaran. Betul-betul ini tadi katakan ada kreativitas yang muncul. Kemudian juga yang berikutnya adalah karakter wirausaha dan berorientasi pada tindakan. Jadi yang diharapkan bahwa saudara dalam berbisnis atau menciptakan jiwa wirausaha ini bukan hanya teoritis, tapi mampu dengan action, dilakukan, dicoba, walaupun tadi katakan mungkin akan menghadapi kegagalan. Tapi kalau kegagalan tadi itu kalau diibaratkan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan bosan terus mencoba mengaplikasikan, dan insya Allah nanti ada seni ataupun akan ketemu nanti strategi pendekatan yang lebih baik dalam pengembangan tadi wirausaha kita. Kemudian yang keempat itu adalah berkaitan dengan manajemen risiko. Tentu siap menanggung risiko, baik ada risiko murni atau risiko tetap, atau risiko yang artinya itu tadi dalam berbisnis pasti penuh dengan risiko tadi. Artinya mampu mengatasi risiko dengan manajemen risiko, menata, meminimalisir, dan mengembangkan. Yang berikutnya lagi adalah kepemimpinan. Tentu yang dimaksud kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan dalam pengembangan tadi entrepreneur wirausaha. Nah ini selain seorang pemimpin mampu membuat perencanaan, mampu melaksanakan, mengaplikasikan, dan menindaklanjuti, ada sifat-sifat kepemimpinan perusahaan. Jadi memiliki IQ, ya,
yang cukup baik, ada EQ, SQ, MQ, dan EQ. Artinya baik di tadi ada di top manajemen, ada di middle ataupun di lower. Tentu tadi sesuai dengan tupoksinya dia mampu mengendalikan, mengembangkan, dan mendorong wirausahanya ke arah yang lebih baik. Yang berikutnya lagi itu di materi ke-6 kita akan mengkaji tentang etika bisnis. Jadi kalau suatu bisnis tanpa etika tentunya tunggu tadi apa kehancurannya ya. Tunggu tadi tidak bakal bertahan lama. Tentu kalau ingin bertahan lama, ingin langgeng dan keberlanjutan, tentu etika-etika bisnisnya yang harus dikembangkan. Bagaimana etika pemasaran, etika tadi MSDM, manajemen sumber daya manusia, etika pengembangan keuangan atau tata kelola keuangan, dan factor X. Sebetulnya di dalam tubuh kita itu ada bakat, di dalam jiwa kita itu ada bakat. Artinya passion itu sesuai dengan kecocokan, sesuai bakat, minat, dan pembawaan dari masing-masing. Mungkin ada seseorang yang bakatnya kalau pengembangan wirausaha itu ada di artinya di bidang barang, pengembangan barang atau penjualan barang, atau juga di jasa gitu ya. Nah ini expected di mana kecenderungan, kesenangan, dan pengembangan bakatnya ada di mana itu. Jadi ada factor X-nya. Yang ketujuh itu dikatakan saudara diharapkan nanti mampu mencari gagasan wirausaha, menciptakan tadi ya, artinya gagasan atau ide di berusaha. Ada konsep model berusaha, baik berupa produk gagasan, produk jasa, jasa pendidikan, produk barang, atau kewirausahaan MLM dan sejenisnya juga. Nah ini jadi ada gagasan terobosan-terobosan baru. Kemudian juga ada konsep pemasaran. Nah paling tidak ini dengan konsep pemasaran ini mampu mengkomunikasikan atau operasionalisasi daripada usaha saudara. Dengan bauran pemasaran ada 4P atau 7P, yang 4P itu mulai dari promosinya, bagaimana strategi promosi yang terbaik gitu ya, bagaimana juga pembuat produk yang terbaik, kemudian juga saudara mampu mengaplikasikan itu artinya itu bagaimana membuat menetapkan harga, kemudian juga tata kelola place tempat itu ya. Nah itu konsep pemasaran. Jadi paling tidak saudara mampu mengembangkan sesuai dengan bakat, kemampuan, kapasitas saudara semua. Kemudian ini di dalam kelompok bab 9 ini konsep manajemen keuangan dan pembiayaan. Jadi bagaimana mengelola, merencanakan keuangan, kemudian melaksanakan atau mengelola, membuat laporan, tindak lanjuti, bagaimana pembiayaan ke wirausaha yang efektif dan efisien ini menjadi bagian tadi ya, atau di dalamnya pengembangan keuangan atau manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia ada di dalamnya. Yang ke-10 ini Bapak kira pokok bahasan yang terakhir, memulai usaha baru. Jadi artinya itu coba ada startup tentu tadi setelah ada studi kelayakan dibuatkan, perencanaan bisnisnya yang cukup matang, jadi mulai dari analisis yang ada di lapangan, bagaimana itu peluang, ya ancamannya, kemudian juga bagaimana keunggulan dan kelemahannya. Nah ini yang harus dipikirkan barangkali tadi mulai usaha baru ini. Nah nanti di bagian khusus saudara itu akan ini mengembangkan perencanaan bisnis berupa proposal bisnis. Jadi harapan ini per individu nanti. Nah kalau dari kelompok dari bagian 1 sampai 10, Bapak berharap ketua angkatan itu membentuk menjadi 10 kelompok. Jadi ada 10 kelompok itu silakan dibuatkan itu makalah. Dan tiap-tiap makalah, tiap kelompok tadi, itu tolong ketua angkatan mengkondisikan dibuat dengan PowerPoint-nya. Tapi PowerPoint rekaman lah, semacam Bapak ini. Jadi ada penjelasan dari tiap-tiap anggota terhadap materi atau makalah yang disajikan nanti itu ya. Itu Bapak berharap dan ujungnya nanti ada tugas individu membuat tadi perencanaan bisnis. Dan ada studi kasus, syukur kalau sudah mulai diaplikasikan. Atau kita membahas perencanaan bisnis yang saudara akan lakukan. Itu diantaranya, adapun buku-bukunya, ini insya Allah ada buku utama itu, ada buku dari Prof. Renal Kasali, ada Rumah Masa Depan, memang ini ada modul kewirausahaan,
Alhamdulillah buku Bapak juga telah terbit Pendidikan Perusahaan, terbitan Bumi Aksara tahun 2020. Nah ini dan buku-buku penunjang lain itu silakanlah didalami, dikaji. Jadi intinya, jadi setelah ini materi nanti itu Bapak berharap saudara tolong bentuk jadi kelompok, jadi 10 kelompok, membuat makalah dan PowerPoint-nya. Nanti akan disajikan per item itu entah 1 atau 2 kelompok nanti secara berurut mungkin Bapak mengatakannya. Jadi itu mohon maaf sekali lagi Bapak berharap saudara antusias dan Bapak juga anjurkan Bapak telah menulis, silakan nanti apakah saudara mendalami, membaca ataupun mau memiliki. Nanti dikoordinirlah oleh rekan atau ketua angkatan itu ya untuk mendalami mungkin buku Bapak di antara pendidikan usaha selain tadi buku pokok atau modul pokok dari Prof. Renal Kasali itu silakan untuk dibuatkan makalah. Barangkali itu di sesi pertama ya, mudah-mudahan sekali lagi sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.